Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Roni Waluyo kembali hadir di Visi Zakat menemani Anda selama 30 menit ke depan. Dan seperti biasa di Visi Zakat ini kita akan ngobrol-ngobrol santai, berdiskusi apapun dari segi kehidupan yang berhubungan dengan zakat. Hal yang menarik kalau kita melihat perkembangan remaja-remaja kita, atau mungkin juga bukan hanya remaja saja, dari mulai lifestyle-nya, dari mulai cara mereka bergaul, dan bahkan dari dandanan mereka, ini mereka unik. Untuk itu sengaja kita akan mengangkat sebuah tema yang mungkin sedikit unik, tapi perlu kita angkat, yaitu pang, bukan sekedar anak jalanan. Anda tahu pang itu apa? Mungkin kalau saya sih lebih mengidentikan rambutnya yang di ke atas-atas itu ya, berdiri-berdiri gitu kan. Terus tato-tato mungkin gitu ya. Entah tatonya juga tato beneran atau tato temporary, atau sekarang ada kaos-kaos yang bisa kayak tatoan gitu kan. Pokoknya kelihatan ngepang. Saya sudah menghadirkan sahabat-sahabat pang mungkin yang lagi nonton kenal. Ini adalah Pang Muslim ya. Pengurus Pang Muslim Pusat. Pusat karena ternyata di seluruh Indonesia adalah Mas Ahmad Zaki. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya nih? Alhamdulillah. Kalau salam pang gimana salam pang? Ada nggak sih? Oi, Kan oi. salam metal begini kan, ya. Kalau pang ada salamnya nggak? Oh, paling anak pang bilangnya oi oi aja. Oi oi. Oi oi aja. Oi oi buat yang di rumah ya. Oke, Mas Zaki atau Kang Zaki, sebenarnya mungkin kalau orang ngelihat kan dari yang mereka lihat dulu udah dandanannya kayak gitu, biasanya kan dicap aja gitu kan, oh anak-anak pang tukang ngerusak, berandalan. Apa benar seperti itu? Iya. Sebagian besar dari teman-teman pang yang ada di jalan memang mereka melakukan sebuah aktivitas, banyak aktivitas, mulai dari yang positif maupun yang negatif. Hanya saja yang muncul di permukaan di masyarakat dan sering ditemukan oleh masyarakat yang hal negatifnya aja. Mulai dari mabuk-mabukan, ya kan, terus dengan rusuh, kayak gitu. Dan itu yang sering diekspos oleh media gitu, seperti itu. Nah sekarang gini, kenapa sih mungkin kalau saya tanya, kenapa sih harus begitu ya? Ini kan bentuk kreativitas misalnya. Apakah tidak ada bentuk kreativitas yang lebih ya biasa-biasa aja gitu, nggak harus begitu? Iya. Ketika pang itu menganut mereka menganut paham kebebasan, maka kreativitas itu dibentuk dengan tanpa batas. Oke. Gitu. Apapun bentuk tampilan, ataupun bentuk karya, ataupun apapun bentuk yang mereka lakukan, itulah bagian dari kreativitas yang mereka pahami sebagai bentuk kebebasan. Jadi mau dibuat seperti apapun sah-sah saja. Iya, iya, iya. Seperti itu. Nah sekarang yang menarik adalah Anda ketua atau bukan sih? Atau pengurus? Saya cuma teman lah. Asik. Teman. Lihat dari kaosnya aja kan ya. Gambar bulannya di pang. Pang Muslim. Apa idenya tiba-tiba membuat sebuah komunitas ini? Jadi sebenarnya idenya simpel ya. Ketika kita melihat dari sebagian dari teman-teman yang ada di Berapa jalan. sih jumlahnya, saya pengen tahu. Kalau di Jakarta mungkin sekitar 50 sampai 60 orang. Pangkers. Eh, Apa? Pang Muslim. Pang Kalau Muslim. Pangkers mungkin lebih dari 5.000 Jakarta. Wow. Tapi Pang Muslim baru 50. Iya. Tuh, ayo. Pangkers yang Muslim ya. Bukan berarti negatif, artinya Iya. artinya mungkin juga ini juga sebuah ide kreatif. Iya, sebenarnya ini kita memberikan sebuah alternatif buat teman-teman yang ada di jalan, yang ketika mereka ingin menunjukkan eksistensinya di jalan, menjadi bagian dari pang, tapi mereka tidak canggung untuk melakukan aktivitas religinya mereka. Karena sebagian ketika kita tanya nih, agamanya apa? Agamanya Islam bang. Tapi sholat nggak sholat bang. Terus gimana bang, di jalanan nggak mungkin bisa sholat, kan tahu sendiri. Udah diitem-itemin, saya mesti hapus dulu karena harus wudhu gitu kan ya. Iya, artinya makanya kita bikin sebuah ruang eksistensi yang berbeda, di mana teman-teman bisa tetap main di jalan, tapi tidak melupakan kewajiban dia. Pergaulan tetap jalan, lifestyle tetap ikut. Betul. Nah tapi kalau misalnya dilihat dari gaya ya, saya sempat nanyakan tadi, kan pang itu identik, orang itu lambangnya aja bulan dikasih rambut begitu-begitu. Ini kok malah ke sini rambutnya gitu kan? Hah? Ini kan ini pang muslimnya di sini. Atau mungkin yang lain-lainnya, bulu-bulu yang lainnya. Ini yang kelihatan, yang belum kelihatan dulu. Harus begitu nggak sih kalau pang sebenarnya menurut Anda? Sebenarnya untuk di Indonesia sendiri, kalau nggak menganut style punk, jadi punk fashion, kayaknya nggak asik gitu.
Anda suka juga kalau udah Kalau saya pribadi karena saya tidak menganut paham itu. dari tadi saya pengen tahu kalau Anda kan nggak lurus rambutnya kan ikal kan sama saya kan? Iya. Terus harus diberdiriin gitu kan Ya, susah. kita bisa pakai wig kok kalau kayak. Oh, ada emang. Oh, seriusan. Jadi sebenarnya tidak selalu harus ya. Enggak mesti. Nah, kalau misalnya saya tanya kegiatan, Iya. Pang Muslim ini kegiatannya lebih banyak kemana? Pang Muslim ini lebih kepada sebuah movement real ya, sebuah movement nyata, sebuah gerakan nyata. Karena pada hakikatnya pang itu sebuah pergerakan. Pang itu bukan anak jalanan. Oh. Karena anak jalanan itu tidak memiliki visi hidup, nggak punya gerakan. Karena yang saya tahu anak jalan itu Ali Topan, ya kan? Iya, anak jalanan. Kalau Pang jadi lebih kepada ke movement, sebuah gerakan. apa yang diperjuangkan? Iya, ketika mereka, sebagian dari teman-teman jalanan, mereka merasa mereka sedang memperjuangkan masyarakat dengan mengusung sebuah tema-tema sosial. Ketika mereka ngamen, ketika mereka orasi, mereka selalu menyuarakan tentang kekecewaan mereka terhadap pemerintah. Mereka menyuarakan aspirasi masyarakat. Meskipun saya juga masih bingung juga ya, karena yang saya tahu anggota DPR nggak naik bis, jadi nggak pernah sampai ke aspirasinya. Nggak bisa berempati juga gitu. Nggak bisa berempati juga. Maka dari itu saya juga kita membuat sebuah ruang di mana ketika teman-teman bergabung ke komunitas Pang Muslim, kita memberikan sebuah ruang gerakan sendiri. Makanya sebagian dari teman-teman sekarang sudah punya ruang gerakan gitu loh. Kalau misalnya kita mengusung tema-tema kemanusiaan gitu kan, tema-tema sosial, maka teman-teman Pang Muslim sudah tuh mulai ngangkat tema-tema tentang Rohingya, tema-tema Palestina, tema-tema tentang penindasan HAM, tema-tema kekerasan. Kita mengecam itulah. Artinya tema-tema real yang ada di masyarakat gitu kan. Enggak hanya tema-tema yang akhirnya ketika kita bicara tentang sosial, bicara tentang memperjuangkan rakyat kecil, tapi ternyata ketika di lapangan kita malah menindas gitu. Tuh, pemirsa ya. Jadi kalau saya dengar di sini artinya berarti jangan selalu menjudge orang mungkin dari penampilannya. Iya, jangan melihat orang tuh dari covernya, tapi dari harganya. Asik. Mungkin kayak gitu. Benar juga, ya. Iya. Jangan lihat dari covernya tapi lihat label harganya. Dan ya? penerbitnya siapa? Baik, kita akan ngobrol lagi dan kita akan lanjutkan obrolannya. Kita lihat setelah tayangan berikut ini. Apa yang Anda bayangkan ketika Anda mendengar kata pang? Pasti yang muncul dalam pemikiran kita adalah seseorang atau sekelompok orang dengan dandanan yang menyeramkan, unik, dan hidup di jalanan dengan badan dipenuhi tato dan tentu terkesan dekat dengan kriminal. Gambaran tentang komunitas pang ini adalah mereka yang hidup bebas, tidak mau terikat oleh aturan apapun, sehingga kita cenderung ingin menghindar atau menjauhkan diri dari kelompok ini karena takut dengan ancaman dari mereka, seolah-olah pang adalah sesuatu yang negatif. Namun tidak semua orang beranggapan bahwa pang adalah sesuatu yang negatif. Justru, pang memiliki sudut pandang yang berbeda dalam suatu pemikiran, terkadang lebih kreatif dan cemerlang. Tinggal bagaimana cara kita untuk berinteraksi dan menjalin kerjasama serta menyalurkan bakat dari kaum pang ini. Ada seorang Ahmad Zaki yang peduli dengan kaum pang. Dia merangkul dan tidak segan untuk mendekati mereka. Tentunya semua ini dilakukan untuk menyalurkan bakat dari kaum pang yang berujung positif bagi masyarakat sekitar. Jadi, jangan anggap sebelah mata tentang pang. Mereka juga memiliki sisi yang baik jika kita dapat mengarahkannya. Mas Zaki, ya, kalau dilihat dari tayangan tadi dan ada salah satu yang diajak ngobrol mengenai pang ini. Tadi Anda mengatakan bahwa
kegiatannya ini sebenarnya lebih kepada perjuangan, Iya, gerakan, gerakan. movement. Artinya ada sesuatu yang disuarakan. Apakah harus istilahnya pemuda-pemuda yang tergabung di komunitas punk ini melihat bahwa tidak ada celah lain untuk menyuarakan hal itu? Iya. Itu yang tadi saya katakan di awal, bahwa yang membedakan kita dengan anak jalanan, dengan pengamen adalah misi-visi ketika kita bergabung ke dalam sebuah Komunitas, komunitas punk. Jadi kalau misalnya kita di dalam komunitas punk itu kerjanya hanya ngamen, gitu kan? Hanya Jadi punk ngamen Iya, judulnya. punk ngamen, gitu. Jadi akhirnya jadi punk ngamen. Ya, asal jangan sampai jadi pengemis. Iya, perbedaannya tipis, Tipis pengamen memang. dengan pengemis, Iya, gitu iya, kan? iya, Karena iya. nggak ada yang dijual. Iya, gitu iya, kan? iya, iya. Nah, saya melihatnya memang ini sebuah jadi fenomena baru ya, trendsetter baru di kalangan pemuda, kalangan remaja, menjadikan punk tuh jadi sebuah ikon baru. Kayaknya kalau nggak jadi punkers gitu, kayaknya kita nggak punya gerakan gitu. Nggak bisa. Pernah terpikir nggak oleh rekan-rekan punk? Artinya gini, permasalahan di masyarakat ini banyak. Yep. Selain protes, daripada protes, mendingan bikin kegiatan yang lebih bermanfaat. Misalnya Yep. membuat, ayo kita pelatihan, agar misalnya keterampilan kita semuanya, ada nggak? Sebagian dari teman-teman di berbagai komunitas di Jakarta ataupun di Indonesia, mereka punya kegiatan-kegiatan positif juga kok. Oh. Ada yang mereka belajar entrepreneur, mereka belajar nyablon, mereka belajar usaha, bahkan ada yang punya distro. Iya, iya, iya. ya Iya. kan? Mungkin salon laku ya di punkers. Iya dong. Salon berjalan mungkin ya. Salon biar rambut. Nih ada punkers datang nih. Wah. Oi, oi. Salamnya begitu kalau punkers. Waalaikumsalam, waalaikumsalam. Ini pang, ini pang muslim, pang muslim. Ini punk muslim, ini Iya, pop iya. muslim. Kalau pang itu kan salamnya oi, oi. Iya. Assalamualaikum, oi, oi. Gitu. Mas Ahmad, Iya. Anda melihat fenomena ini seperti apa sih sebenarnya nih? Ya saya kira bagus ya apa yang dilakukan oleh Mas Yaki dan kawan-kawan dalam punk muslim ini. Iya. Setidak-tidaknya membuat kita tidak takut lagi lah dengan punk itu. Karena Iya kan? ternyata kalau awal-awal kita kan Iya. pasti mikir, waduh, mendingan menghindar lah. Iya, ya betul, kan? betul. Tapi kalau setelah ini makanya pang muslim di sini bedanya. Nanti di Tapi ada nggak artinya keinginan untuk memberikan pelatihan Iya. ataupun kan lihat kegiatannya cukup positif semuanya. Iya, iya. Daripada mereka turun ke jalanan terus, Iya. demo terus gitu kan. Ada nggak? ya bukan ada lagi. Prinsipnya kami Dombe Duafa juga ikut lah senang dan mendukung kegiatan yang dilakukan oleh Mas Yaki dan kawan-kawan ini. Kira-kira Dombe Duafa dari dulu juga sudah terpanggil ya memperhatikan anak-anak jalanan. Meskipun Tapi mereka belum- bukan anak jalanan katanya. Betul. Jadi maksudnya sebagian dari punk itu kan juga anak jalanan, Iya. meskipun Karena tidak Ali Topan semua. anak jalanan. Kami ini kalau kami itu kan belum senekat Mas Jaki dan kawan-kawan kalau bahasa kita. Iya, iya, Kalau iya, kita iya. tuh mungkin baru mendekat, ngobrol, Iya, berteman. Kalau dia tuh sudah masuk sampai ke dalam rumahnya istilahnya. Ah, Sudah ah, sampai tahu gitu. Dalam Iya. dapur-dapurnya aja Iya, udah iya. tahu dia. Jadi kan Namanya aja sama, pang gitu kan. Ya. Tapi kalau Anda melihat sendiri, apa bedanya antara pang muslim dengan istilahnya pang yang dananya urakan tadi? Saya bilang ada dananya urakan, ya bukan negatif ya. Iya, iya. Saya gini, ketika yang membedakan teman-teman punk dengan teman-teman punk muslim hanya di dua hal. Yang pertama, teman-teman punk muslim menjadikan punk sebagai pilihan hidup. Oke. Ya, seperti halnya kita nih, Kang Roni misalnya, jadi penyanyi itu kan pilihan hidup, jadi penyanyi. Oh. Pak Ahmad, ya kan, oh. jadi entrepreneur misalnya, itu Iya. kan pilihan hidup. Ya. Begitu pula juga dengan teman-teman punk, itu menjadikan punk itu sebagai pilihan hidup. Oh gitu. Iya. Tapi ada satu hal yang berbeda. Kita menjadikan Islam sebagai jalan hidup. Gitu. Nah, itu yang membedakan. Mungkin kalau sebagian teman-teman menjadikan ideologi punk sebagai ideologi yang pilihan hidup dan jalan hidup, tapi teman-teman punk muslim menjadikan Islam sebagai jalan. Berarti kalau gitu cukup jauh ya, artinya kalau misalnya udah jadi pilihan hidup, berarti sudah merencanakan ke depannya, mungkin nggak sih ada satu daerah pangker semua gitu loh. Hah? Iya nggak? Kampung punk. lokalisasi punk lah. Atau kampung punk. Iya, gitu kampung kan? punk. Iya, mungkin kalau sekarang kan masih berbentuk scanan ya, scanan. Jadi komunitas-komunitas kecil. Di situ ada penghuninya 20 orang, 30 orang, Iya, kalau iya, kumpul 50 orang, bahkan kalau misalnya ada event besar tuh bisa ratusan atau bahkan ribuan. Kayak gitu kan, teman-teman punk berkumpul.
Tapi kalau misalnya sampai terus kalau misalnya akhirnya sama ya, karena memang gini, nggak semua teman-teman punk ketika mereka menjadi bagian dari punk, mereka memiliki ideologi yang sama. Mereka menjadikan punk sebagai pilihan hidup dan jalan hidup, kayak gitu kan. Ada yang cuma poser, Oh. ada yang cuma ikut-ikutan. Ini yang kita bilang Terpengaruh saja sebenarnya. ini nanggung nih, punk nanggung nih. Iya. Nah, Pang nanggung tuh gimana? Maksudnya rambutnya nggak begini, nggak lurus begini. dari visi dan Jadi prinsipnya ya. jadi ikutnya cuma main di musiknya aja. Ya. Gimana ramenya lah istilahnya. Gimana gitu ya. ramenya lah, Iya. pokoknya lah. Dan kadang-kadang hari ini masuk besok enggak gitu kan. Nah, Absennya. kalau Anda melihat banyaknya kreativitas Iya. anak muda seperti ini, kira-kira pembinaan seperti apa yang harus dilakukan entah oleh DD atau Dompet Duafa ataupun oleh pemerintah khususnya? Ya intinya pembinaan pertama itu tadi agar hidupnya itu ada arahan yang benar lah, itu nomor satu. Yang kedua jangan kriminal gitu. Bagaimana agar itu tidak kriminal. Kemudian yang ketiga, bisa nggak sih mereka itu tidak terus-menerus hidup di jalan gitu. Tidak terus dalam arti begini, tidak kalau mereka nanti suatu hari terus sampai menikah dan punya anak lagi, Anaknya begitu lahir langsung punk ya. apakah akan terus selamanya di jalan seperti itu? Ya. Padahal saya yakin punk sendiri tidak berarti selalu di jalan, tidak berarti selalu di jalan. Artinya tadi pilihan hidupnya pada saat usianya muda atau nanti kita akan terus ya obrolnya. Biar sempat mikir dulu. Karena kita pengen tahu juga sebenarnya kalau memang punk itu menjadi pilihan hidup, ya seperti apa sih pilihan hidupnya untuk kedepannya? Apa pilihan hidup saat itu saja? Kita akan lanjutkan obrolannya setelah kita lihat yang berikut ini. Ya, punk bukanlah sekedar anak jalanan. Tadi Mas Zaki sudah membicarakan juga. Ini ada anak punk juga yang akan kita ngobrol. Ya. Siapa namanya? Lutfi. Lutfi. Lut. Wah, mantap. Sini. Sama dia mah. Enggak punknya enggak begini. Ya, Assalamualaikum. Oi. Waalaikumsalam. Oi, ayo duduk, oi. Si Lutfi. Pernah rambutnya gini nggak? Oh pernah. Oh pernah dia. Sebelum gabung di Muslim, Pas gabung juga udah ini pernah juga. gimana juga rambutnya cuma segitu? Hah? Kan sekarang. Oh, iya. Oke, sudah tobat. Kalau kamu berarti berapa lama udah masuk di komunitas punk ini? Kalau pang muslim sendiri dari 2007 ya. Udah lama 2000 punk Muslim. Kalau Ngepangnya sendiri. kalau ngepangnya sendiri ya sejak DO sekolah mungkin ya. Tahun 10 berapa? tahun. 99-an. 99. Wah. 13 tahun. 13. 13 tahun. Jadi punk. Nggak mau apa sih tujuan hidup lo apa? Sebenarnya sih kalau gue sendiri sih nuntut kebebasan aja gitu. Karena yang nggak gue dapetin dari lingkungan gue gitu, yang nggak gue dapetin dari rumah gitu, nggak gue dapetin dari sekolah, itu yang gue tuntut gitu. Oke. Nah sekarang selama Anda 13 tahun di punk, apa yang sudah Anda lakukan? Sebenarnya kalau sebelum masuk ke pang muslim sih, kalau gue pikir sih nol juga gitu. Lebih banyak hura-huranya. Lebih banyak head. Berarti bener Atau dong. gini, Kang Roni kita tanya, terekstrim perbuatan apa yang pernah dilakukan? iya. Sebelum pang muslim. Oh. Oke. Kalau 10 dosa besar. Berarti bener ya kalau misalnya orang punya pendapat Perbuatan dosa besar dilakukan semua lah. kalau punk itu lebih dekat ke dunia kriminal, narkoba, seks bebas. Kalau dulu ya Oke. lebih ke bebas aja sih gitu. Iya kebebasan. Ngapain aja yang penting happy gitu ya. Yang penting gue gitu. Iya, Itu Wah, gue. Oke. Nah, sekarang dari Mas Zaki sendiri. Sekarang di Indonesia udah berapa banyak? Di Indonesia, wah kita nggak pernah membuat. Artinya sensus, secara organisasi apakah terorganisasi daerah dan pusat dan segala macam enggak? Ya alhamdulillah sampai sekarang kita masih membangun koordinasi. Bahkan ada beberapa daerah yang mereka minta izin untuk mendeklarasikan. Kayak misalnya di Padang, di Iya, Aceh, dan di beberapa daerah mereka minta. Biasa nggak bang kita bikin pang muslim di sini, di sini, di sini. Tapi artinya mereka semua diberikan kebebasan untuk mengorganize komunitasnya Iya sendiri. mereka kita berikan kebebasan untuk mengorganize, tapi tetap ada SOP-nya.
Oh. Iya, ada SOP-nya. Ya nggak mungkin kalau misalnya namanya Pang Muslim tapi kelakuannya nggak Islami kan. Iya, Itu kan SOP yang udah. Nah, kegiatan yang baru atau udah dilakukan berkaitan dengan teman-teman member Pang Muslim ini. Ya, Iya dong, nih kayak Komunitas si Lutfi ini nih. franchise. Ya, franchise. Kita baru kemarin bikin acara Pang Santren di Ramadan ini, kita bikin Pang Santren. Oh. Jadi teman-teman jalanan kita bikin acara pesantren kilat lah. Coba Di Pang Santren ada pengajian? ada pangkajian. Oke. Kan ada pangkalan ojek Ada juga. Pangkalan ojek. Maksudnya Pangkalan gimana? ojek. Iya, di depan area itu ada pangkalan ojek. Oh, di depan. Jadi kalau ada pang Muslim bawa motor itu pangkalan ojeknya dia, ya. Nah, terus apa rencana ke depan? Ya, rencana ke depan kita sekarang lagi untuk mengembangkan. Kalau tadi Pak Ahmad bilang bahwa emang ada teman-teman tuh harus dikeluarkan dari jalan. Nah, sekarang kita lagi mencoba untuk memberikan alternatif kepada teman-teman, mengeluarkan mereka dari jalan atau minimal mengurangi intensitas mereka di jalan. Dan kita berharap ketika pun mereka di jalan itu hanya ruang eksistensi aja, tidak mencari penghidupan di situ. Oke. Ya gitu. Jadi sekarang ini kita lagi coba perkuat basic ekonomi teman-teman, bangun ekonomi kelompok, perorangan. Alhamdulillah beberapa dari teman-teman sudah mulai meninggalkan jalanan, tapi membangun sebuah basic ekonomi buat mereka pribadi ataupun komunitas. Artinya mereka yang udah settle terus keluar dari komunitas Pang ini, enggak? Kita berharap mereka jadi alumni. Oh, ada alumni. Alumni nanti kita bikin. Dia kapan alumninya? Udah lama banget. Hah? Nggak naik kelas terus. Atau gini saya mau nanya sama Mas Lut ini. Pesan atau kata-kata atau nilai yang menyentuh apa yang paling membuat Kang Lutfi ini atau Mas Lutfi ini titik balik kembali untuk memilih Pang Muslim, tidak Pang biasa gitu? Gitu artinya setelah gue gabung di Pang Muslim itu sendiri, gue rasain gue itu lebih berguna gitu, artinya lebih berguna untuk sosial, untuk masyarakat. Artinya gue merasa di situ ini gue dapet nih. Gitu. Udah kawin belum? Hah? Pengantin baru nih. Alhamdulillah. Oh kan? Berapa tahun? 2007, 5 tahun masuk Pang Muslim, laku tuh kan? Udah laku-laku pasti. Pasarannya naik. Dan mereka ini juga dibikin kayak semacam kewirausahaan gitu, Iya. beternak apa kemana lele ya? Beternak lele. Beternak lele. Kita udah nggak berternak tuyul kebetulan. Ini tuyulnya udah ketangkep. Udah berternak Ngapain ditunggu? Oke, mungkin ini mungkin banyak teman-teman punkers lainnya ya. Artinya ada nggak ajakan untuk yuk gabung di Pang Muslim? Sebenarnya kita tidak mengajak teman-teman. Kalau kita pribadi, teman-teman mau gabung ke Pang Muslim, mau eksis di Pangnya ataupun dimanapun, buat kita tuh nggak jadi masalah. Oke. Pang Muslim hanya ruang alternatif aja. Kita hanya mengimbau teman-teman, yuk kalau main di jalan silahkan, tapi tetap jangan lupa sholat. Oke. gitu kan. Ada nggak ini apa hambatan? Misalnya dari teman-teman Pang yang masih di komunitas yang lama, terus ngapain lu nggak asik lu, masuk sekarang Ya, Pang cepak katanya gitu. Masa Pang sholat gitu. Jangan sholat. Gimana? Sering ya teman-teman dapat apa namanya pro kontra juga kan Pang Muslim gitu. Sampai adu fisik pun pernah gitu. Artinya ketika nggak setuju gitu, ketemu di jalan, wah lu Pang Muslim ya. Akhirnya kita dikeroyok gitu kan. Sampai segitu juga pernah gitu. Tapi sekarang udah enggak dong. Masih. Oh gitu? Karena tetap benturan gitu. Karena di luar teman-teman Pang itu seolah melarang kita gitu. Melarang kita, lo Pang aja, agama aja, pisahin dong gitu. Agama taruh laci aja deh gitu. Asik. Mau taruh dompet. Misalnya Islam KTP. gitu. Mungkin ini jiwanya mereka Pang sebenarnya, tapi kan tetap ya mereka pegang prinsip-prinsip hidup untuk kedepannya. Mas Ahmad, terakhir apa yang ingin disampaikan nih Ya, untuk teman-teman Pang Muslim terutama? Pertama, kita harus ternyata harus mencintai mereka semua ini. Jangan terlalu menganggap mereka ini manusia yang menakutkan kita atau mengancam kita. Tapi justru sebenarnya mereka ini, kalau kita bersahabat dengan mereka, ternyata mereka ini juga sebagaimana kita, sebagaimana adanya. Kemudian yang kedua, saya juga ingin memanfaatkan ini untuk mengajak masyarakat untuk peduli, memperhatikan mereka, ikut membantu kegiatan-kegiatan dalam rangka membantu anak-anak seperti itu. Ya, kami juga ikut terlibat situ. Kalau misalnya masyarakat merasa cocok ya boleh dukung kami melalui Pang Muslim, langsung juga boleh melalui kami juga bisa. Oke. Nah kalau misalnya lihat kejadian tadi ya masih ada bentrokan, apa sih kiat-kiat artinya lebih baik menghindarkah, melawankah? Ya, kalau kita pribadi kebetulan teman-teman Pang Muslim punya tim advokasi.
Jadi kalau misalnya kita ada yang nyolek ya kita tinggal kontak pengacara kita aja lah. Oke. Artinya udah ngapain sih ya? Udah nggak zamannya Adu ribut, fisik. Mendingan Ya. kita main sweet-sweetan gitu, Nah, makan gitu kan. lebih banyak kita memikirkan orang lain lebih penting, bener nggak? Ya? Lu dari dulu dipikirin orang terus tuh. Si Lutfi ngapain? Rambutnya kayak gitu terus ya? Nggak mikirin orang. Iya, sekarang waktunya untuk Ya, berbagi. alhamdulillah. Bener nggak? Jadi Pang Muslim itu banyak sekali ya kegiatan di luar yang mungkin pengajian, nyablon atau segala macam. Kadang teman-teman juga Bukan berarti Anda juga anti pang biasa kan? Bukan ya? bukan. Iya. Jadi Tapi ya, lebih ke yuk kita kerja buat jalanan aja gitu. setuju. Istri gimana? Suka? Istri ya Enak alhamdulillah kawin? support. Enak. Enak nikah? Katanya nikah tuh enaknya sedikit, sisanya enak banget. Ya. Oke, terima kasih Lutfi. Ya, Bang Kamil, Zaki. Mas Ahmad, kita akan balik lagi nanti di episode-episode berikutnya. Dan terima kasih juga untuk pemirsa, Anda sudah melihat sebuah gambaran bahwa sebuah kreativitas itu ataupun penampilan yang mungkin tadi Anda anggap negatif, sebetulnya di dalamnya punya satu keinginan ataupun tujuan. Yang penting gerakannya itu positif. Saya Roni Waluyo undur diri, kita ketemu lagi di Visi Zakat episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.